Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desa Dimas dari SDN 2, PGP Angkatan 6, Kabupaten Sabang. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4, bahas budaya positif. Budaya positif di sekolah ini pembahasannya terdiri dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi, koneksi materi modul sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Disiplin positif yang dimaksud adalah disiplin diri, memiliki motivasi internal. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak agar memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School of Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian, dalam budaya positif, hal yang berikutnya adalah motivasi manusia. Motivasi manusia di sini ada 3. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan oleh guru. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, dalam pelaksanaan budaya positif, hal yang berikutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kemudian sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Bagaimana peran posisi kontrol sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, sedangkan pembuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, salah atau rendah diri. Teman, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Sedangkan pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Kemudian, langkah selanjutnya dalam budaya positif di sekolah yaitu membuat atau membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa. Adapun nilai-nilai kebajikan berupa hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, dan juga kesehatan. Keyakinan kelas atau sekolah ini dapat kita bentuk. Adapun pembentukannya
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang berikutnya dalam pengembangan budaya positif di sekolah yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Validasi tindakan yang salah adalah yang kedua, di mana semua perilaku mempunyai alasan ketika melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Bagian segitiga restitusi. Ini ketika kita menggunakan segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan, akan menggunakan beberapa pertanyaan yang bersifat mendorong siswa untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka buat. Budaya positif pada modul 1.4 ini mempunyai koneksi materi dengan modul sebelumnya, di mana budaya positif di sekolah didasari oleh tujuan untuk mengimplementasikan filosofi pendidikan yang Dewantara dalam menuntun murid sesuai kekuatan kodratnya. Peran guru penggerak dengan nilai-nilai ini dapat menjadi penggerak dalam membawa perubahan dalam mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan menumbuhkan budaya positif yang menerapkan nilai kebajikan yang universal, maka murid dapat menemukan disiplin diri dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidupnya. Kita juga harus berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Adapun penerapan budaya positif di sekolah yang sudah dilakukan, yang bisa dilihat dalam kegiatan upacara bendera, kemudian dalam kegiatan keagamaan, kemudian juga dalam kegiatan pembelajaran yang juga menerapkan basis lingkungan. Terima kasih. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.